Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Waode Yusmin, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 20C dengan NIM 20409501022. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang plastisitas otak, yakni mata kuliah Neuroscience yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Anus Muhammad Akil Musi SPD MPD. Nah, materi kali ini teman-teman bertopikkan tentang plastisitas otak, yakni apa itu plastisitas otak, sejarah plastisitas otak, teori dan prinsip plastisitas otak, serta pemulihan. Nah, apa itu plastisitas otak? Istilah plastisitas otak dalam neuroscience adalah neuroplasticity. Plastisitas atau plasticity berasal dari bahasa Yunani, yakni plastikos yang berarti to form atau membentuk. Menurut Cherry, plastisitas otak juga dikenal sebagai neuroplastisitas, yakni istilah yang mengacu pada kemampuan otak untuk merubah dan beradaptasi sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya, materi sejarah plastisitas otak, teori dan prinsip plastisitas otak. Sejarah plastisitas otak. Istilah neuroplastisitas pertama kali digunakan oleh ahli saraf Polandia, yakni Jerzy Konarski, mulai tahun 1903 hingga 1973. Pada tahun 1948, beliau menggambarkan perubahan yang diamati dalam struktur saraf atau sel neuron yang membentuk otak kita. Meskipun itu tidak banyak digunakan sampai dengan tahun 1960-an, namun idenya dikembangkan lebih jauh lagi oleh Demarin, Morovic, dan Bene hingga tahun 2014. Bapak neuroscience yakni Santiago Ramon Y. Cajal berbicara tentang plastisitas neuron. Pada awal tahun 1900-an, beliau mengakui bahwa pada saat itu orang-orang memiliki perbedaan kepercayaan. Otak memang bisa berubah setelah seseorang mencapai usia dewasa. Hingga pada tahun 1960-an, para peneliti percaya bahwa perubahan di otak hanya bisa terjadi selama masa bayi dan masa kanak-kanak. Pada awal masa dewasa, diyakini bahwa struktur fisik otak sebagian besar menjadi permanen. Teori dan prinsip plastisitas otak. Otak manusia adalah sebuah jaringan neuron atau sel-sel yang menerima dan meneruskan sinyal-sinyal elektrokimiawi yang luar biasa rumitnya. Berat otak manusia sekitar 1,3 kg. Terdapat 100 miliar neuron yang tersusun secara kompleks dengan 100 triliun hubungan yang diduga terlibat di dalamnya. Dan dengan alur-jalur sinyal neuron yang jumlahnya hampir tak terduga, yang membuatnya luar biasa sulit dipahami secara komprehensif. Secara fisiologis, plastisitas otak atau neuroplasticity adalah kemampuan otak dalam melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termaksud perubahan kimia saraf atau neurosemisal, penerimaan saraf atau neuroreseptif, perubahan struktur neuron saraf, dan organisasi otak. Nah, materi terakhir adalah pemulihan. Pemulihan sebenarnya atau true recovery pada otak mungkin terjadi pada situasi tertentu. Kompensasi mungkin bisa lebih menonjol dibanding dengan pemulihan sebenarnya. Bila kompensasi dikedepankan, maka pemulihan sebenarnya tidak akan terjadi.
Pasien harus tahu kapan mengembangkan pemulihan sebenarnya atau kompensasi, karena pemulihan sebenarnya memungkinkan gerakan fungsional yang efektif dan efisien walaupun akan terjadi kelambatan kemajuan gerak fungsional. Pada manusia, latihan motorik menghasilkan perubahan fungsional di dalam otak. Informasi yang masuk dan diterima memori jangka pendek hanya merupakan fenomena biolistrik yang berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. Keberhasilan pembelajaran dan latihan terjadi bila informasi ditransfer ke memori jangka panjang sehingga dapat diingat lebih lama. Proses transfer informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang melalui strategi latihan, ulangan, perhatian, dan asosiasi. Nah, itulah teman-teman beberapa materi yang telah saya paparkan. Semoga teman-teman mengerti dan membantu teman-teman dalam memahami apa itu plastisitas otak. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.